Nah, kalau teman-teman lihat, inilah Oke, bentukan saya, wah ini begitu ya. transformasinya nih ya. Transformasinya begitu sebelum saya menjalani hemodialisis tahun 2009, tahun 2009 sampai 2016 saya sepanjang menjalani hemodialisis, dan setelah transplantasi ginjal sampai sekarang. Memang ada transformasi perubahan fisik ya, nanti akan dijelasin Dr. Afiatin perubahan fisik yang terjadi sebelum, pada saat nanti kalau amin orang-orang milih modaliti transplantasi ginjal. Tetapi ketika secantik apapun kamu, ketika kamu menjalani dialisis, ya ada perubahan fisik begitu ya. Nggak menjadi cantik dan ganteng memang. Tapi tapi ya begitulah keadaannya begitu ya. Ada perubahan-perubahan secara medis begitu yang terjadi saat orang menjalani terapi dialisis atau mengalami penyakit ginjal kronik. Ini transformasinya begitu. Jadi kenapa saya milih transplantasi ginjal? Karena ya kalau nggak ada transplantasi ginjal itu nggak ada cerita, memang nggak ada harapan. Ya kita menjadi mati begitu ya. Yang tadinya kita mati, kita hidup kembali. Nah ini yang saya ambil dari United Network for Organ Sharing ya, UNOS dari dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melakukan delivery terhadap organ donor gitu. Nah, nanti ini udah biasa lah ya, transplantasi Dr. Atin ya yang akan menjelaskan lebih detail, tapi saya milih modaliti transplantasi ginjal untuk saat ini karena saya kira transplantasi ginjal menjadi lebih baik ya, lebih sehat lah seperti layaknya orang sehat. Nah, pada saat penyakit ginjal kronis ya menyerang saya begitu kan, gejala yang saya hadapin adalah saya merasa mudah lelah. Jadi mobilitas juga semakin terbatas. Begitu, ini yang diakibatkan tadi karena saya hipertensi, lalu saya mengalami penyakit ginjal kronik yang harus menjalani dialisis seumur hidup. Saya merasa nyeri sepanjang sepanjang penyakit ini yang saya alamin. Saya juga stres, mudah cemas, itu juga saya alamin, dan saya harus terdiagnosis yang penyakit baru, mengalami psikosomatic disorder, begitu Dokter Atin. Ya, saya takut di tempat ruangan tertutup, di rumah sendirian, di lift, bahkan menemukan kemacetan. Ya, kalau saya macet itu saya stres, saya cemas begitu. Cemasnya gini, kira-kira kalau saya sesak napas ada yang bantuin saya nggak? Begitu. Karena itu yang saya pikirkan. Intinya sih takut mati, begitu. Ya sebagai pasien. Itu yang saya alamin sepanjang saya menjalani HD. Apalagi kalau HD yang di samping saya atau depan saya itu meninggal, Dokter Atin. Saya buru-buru itu. Udah. Segera selesaikan. Pokoknya masih bisa besok ketimbang saya harus melihat jeritan, melihat tangisan begitu yang depan saya. Itu membuat saya semakin stress out yang cukup tinggi. Baru gangguan kognitif begitu ya. Ini biasa terjadi ya. Pasien-pasien masih, meskipun dia sudah gagal ginjal dan hemodialisis, tapi dia tetap berharap bahwa ada terapi lain yang bisa menyembuhkannya. Ya, hal-hal yang berpikir secara logis itu meskipun saya melihat begini ya aspeknya, karena saya ketua umum, saya melihat meskipun dia bergelar prof di bidang akademik lain di luar medis maksudnya, ya gangguan kognitif itu akan terjadi begitu. Bahkan tadi yang para gelar akademik yang tinggi ini tadi makin makin sulit berpikir logis begitu terkait dengan kondisi kesehatan gitu. Yang lainnya adalah sulit tidur. Nah, ini juga dialamin pasien cuci darah lainnya ya. Tidurnya jam 4 begitu ya. Kalau udah menjelang subuh baru tidur. Kadang saya merasa 3 hari itu saya nggak bisa tidur. Dokter Afiatin ini kayak zombie, benar-benar kayak zombie ya. Jadi makanya kalau orang sehat ini ya, mumpung sekarang masih penyakitnya hipertensi, belum mengalami gagal ginjal, ya untuk itu rutinlah minum obat, rutinlah kontrol ke dokter, ya. Meskipun tensi saya karena minum obat itu sudah normal. Nah ini yang sering terjadi, yang salah paham ya, sehingga dia menghentikan tiba-tiba. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh dokter Atin. Nah sulit tidur ini, aduh, tidur sejam itu adalah anugerah bagi pasien-pasien gagal ginjal seperti kami, begitu. Yang lainnya adalah kram, ya kan, pada saat tidur masa kram banget gitu, kaki gelisah gitu, sering terkejut Dokter Atin kakinya, aduh itu nggak nyaman banget, udah tidurnya udah lelap, tiba-tiba kakinya gelisah.
Aduh, kadang kaki itu digosok-gosok gitu ke kasur begitu ya, supaya nyaman. Kadang direndam begitu pakai air hangat begitu, dan gangguan pencernaan lainnya. Sebenarnya penyakit ginjal kronis itu penyakit borongan, diborong seluruhnya. Ya, hal-hal yang lain yang membuat menjadi tidak nyaman. Mual muntah juga hal yang paling sering kalau uriumnya juga semakin tinggi. Apa saja perubahan kehidupan? Bagi saya yang saya alamin adalah ketika saya mengalami gagal ginjal, ya terjadi perubahan kehidupan. Ya, ini secara totally. Ya, aktivitas baik itu keluarga, pekerjaan, bepergian, pendidikan dan lainnya ini berubah total. Orang tadi inginnya bersekolah, jadi tidak mau bersekolah lagi ya. Tadinya yang sudah kuliah, jadi akhirnya harus batal untuk memenuhi targetnya menjadi seorang sarjana. Begitu juga aktivitas bepergian, tadinya dia seenaknya bepergian, sekarang berpikir kalau gue pergi, gue harus kemana? Saya harus kemana? Saya harus HD kemana? Keluarga, pekerjaan ini semua berubah aktivitasnya. Nah, ketika Anda mengalami gagal ginjal, saya mengalami gagal ginjal, terjadi perubahan kehidupan juga terkait dengan keuangan. Tadinya saya hanya bayar listrik, bayar tagihan telepon, bayar beli belanja bulanan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang berubah jadi saya harus memikirkan transport dari rumah sakit. Saya harus membelikan kebutuhan obat-obatan lainnya. Saya harus melakukan pemeriksaan laboratorium, konsul ke dokter dan lainnya. Ini akan berubah. Cara finansial berubah. Jadi bertambah, bukan malah berkurang. Jadi cost-nya, jadi pos-posnya tadi akan bertambah. Lainnya apa? Gaya hidup. Yang tadinya kita mungkin mikirkan, kita mau pakai apa yang bermerek, kita mau pakai sepatu apa, ini akan berubah. Yang tadinya kita pingin jalan-jalan, ini akan berubah. Jadi rutinitas cuci darah setiap minggunya. Seminggu 2-3 kali. Bahkan kita harus memisahkan antara terapi HD-nya ke konsul ke dokter, ke poli. Dan ini dalam 1 minggu itu kadang kita padat. Jadi berubah tadinya. Harusnya ke kantor, jadi ke rumah sakit kantornya. Terus perubahan yang lain adalah kita harus mengkonsumsi obat setiap harinya. Next-nya adalah pola diet. Pola makan kita juga berubah ketika ketika kita mengalami atau saya mengalami gagal ginjal. Jadi saya harus melakukan diet, makan minum yang sangat terbatas. Dan ini sebenarnya tersiksa bagi pasien ya. Bagi saya sendiri apalagi minum 600 ml per 24 jam. Ya, kadang kita dokter Atin sering curi-curi kalau malam ya. Ya, masuk ke kulkas. Pokoknya kita ibaratnya dalam tanda kutip tikus yang tidak bertanggung jawab lah begitu ya terhadap kondisi kita sendiri, terhadap saya sendiri begitu ya. Kadang kita dikejutkan oleh orang, minumnya banyak banget itu, padahal lagi ditegak. Matinya bukan karena air, tapi karena terkejut tadi, ketahuan begitu ya. Nah, itu juga sering saya alamin begitu. Ya, kita mengendap-endap gitu kan, karena pendamping biasanya lebih galak kan, ya kan. Matinya bukan karena air gitu. Jadi karena terkejut tadi, lagi tenggak air tiba-tiba udah minum berapa banyak katanya. Jadi terkejut begitu kitanya. Nah, itulah perubahan kehidupan. Jadi apa sih 6 kunci perawatan dialisis begitu? Dari pengalaman saya, 6 kunci perawatan dialisis adalah patuh terhadap jadwal. Ini pasien baru biasanya kalau terdiagnosis dia sekali seminggu begitu. Itu juga saya alamin. Saya juga gitu. Karena dulu 2009 kan nggak sekarang ya seperti BPJS Kesehatan yang segala sesuatunya sudah dijamin. Itu dulu kan masih pakai SKTM lah ya. Saya kalau ke Dinsos itu dilihatin pakaian saya. Jadi ini punya pengalaman lucu ini Dokter Afiatin. Jadi kalau saya pulang kantor, saya mengurus nih ya SKTM rujukan begitu ya. Saya harus lepas jam tangan saya harus lepas baju saya. Karena orang Dinsosnya itu galaknya bukan main. Dilihat tuh dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya pakaian apa. Ya. Padahal itu hak setiap warga negara ya, kesehatan ya, termasuk obat. Tapi saya dilihatin. Kamu tuh pakai bajunya keren banget, minta diskon sampai 50%. Nah, begitu. Jadi kita bersyukur sekarang negara membuat sebuah aturan hukum yang sangat melihat masyarakatnya begitu. Jadi patuh terhadap jadwal itu hak mutlak yang tidak pernah diganggu-gugat. Jangan pernah melewatkan cuci darahnya, hemodialisisnya atau CAPD-nya begitu. Yang kedua adalah batasin cairan. Nah, ini kalau orang baru biasanya nggak ngerti.
Ya kan, saya dulu nggak ngerti bahwa ginjal itu sebenarnya buat kita bisa buang air kecil. Begitu ginjalnya gagal, otomatis cairan dibatas. Saya nggak ngerti itu. Jadi apa sih hubungannya? Ya, meskipun saya baca, kayaknya nggak yakin begitu. Itu tadi gangguan kognitif tadi. Jadi memang harus kita batasin cairan, patuhi pembatasan cairan harian saya. Itu yang saya alami sepanjang saya 7 tahun menjalani hemodialisis. Baru yang lain, yang ketiga adalah diet. Nah, ini diet ini memang berat sih. Ya, ada bakso, makanan enak-enak, ada fast food dan lainnya memang. Nah, untuk itu pasien dialisis memang harus patuhin diet dan pantau asupan fosfor setiap kali makan ataupun ngemil. Kadang kan kita fokusnya makan besar aja, padahal ngemilnya banyak ini Dokter Atin. Ya, ngemil, waduh, banyaklah kacang-kacangan begitu ya. Yang saya kalau ingat yang berapa tahun kebelakangan itu 8 tahun ke belakang, 7 tahun ke belakang. Nah, saya juga bukan pasien yang taat, tapi pasien yang kadang membandel juga. Karena ngemil itu enak. Ya, ngemil itu enak, tapi memang harus dibatasin. Mau nggak mau. Ya, 6 kunci perawatan dialisis. Nah, yang keempat adalah kontrol dan obat yang rutin teratur. Kontrol itu menjadi bagian yang penting bagi pasien dialisis. Saya sering menemukan begitu bahwa saya nggak perlu konsultasi ke dokter. Nah, itu juga tidak tepat. Karena ini ya, karena tadi dokter itu akan menemukan rencana perawatan dan menangani potensi komplikasi. Ingat, potensi komplikasi. Jadi bukan saat kamu mengeluh, saya ini ngeluh kaki nyeri, tapi dokter itu sudah bisa membayangkan potensi komplikasinya arah kemana dan akan ada pencegahan nih untuk menghambat. Ya, bukan pencegahan ya, saya revisi untuk menghambat tidak terjadi lebih teruk lagi. Ya, lebih cepat. Ya, misalnya terjadi patah tulang dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, untuk itu memang harus kontrol ke dokter itu menjadi syarat mutlak. Ya, untuk ada tidak perubahan-perubahan perawatan, ya, perubahan-perubahan perawatan dan menangani potensi komplikasi. Yang lainnya adalah minum obat secara teratur. Ini juga menjadi syarat penting ya bagi pasien. Ingat, kontrol dan minum obat rutin, jangan diabaikan. Apalagi untuk kontrol, itu sering banget saya temukan. Kenapa orang tidak mau kontrol? Alasannya saya tidak punya keluhan. No, bukan itu, bukan keluhan itu, tapi menangani potensi komplikasi untuk kedepannya. Karena dokter itu sudah bisa membayangkan. Karena kerjaan dokter itu ini aja. Dia tahu nih, kamu ini arahnya kemana nanti ke depan ini, tahu dia. Tapi untuk memperlambat komplikasi itu, maka harus dilakukan strategi-strategi perubahan-perubahan perawatan. Begitu. Yang lainnya adalah nomor 5 adalah memang harus tetap aktif. Pasien HD itu tidak boleh sendiri, gitu. Tidak boleh menyendiri. Ya, mereka harus tetap aktif, berolahraga secara teratur, berteman kepada siapapun karena ini akan meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya pasien. Begitu. Ya, karena mental itu menjadi syarat penting ya agar kita bisa berpikir logis dan tetap waras kitanya. Ya, karena cenderung pasien HD itu saya ya nggak waras, gampang marah kan nggak waras ya. Saya itu, saya nggak tahu teman-teman ya. Saya gampang marah kan nggak waras. Dibilang kamu batasin diet lah, sana keluar berjemur. Kamu kayak pernah aja ngejalanin HD, ngejalanin kan saya. Apa urusannya dengan kamu? Nah, biasanya begitu. Gampang tersinggung ya. Untuk itu tetaplah berolahraga, tetaplah bergaul dengan teman-teman. Ya, itu menjadi syarat penting karena itu akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita sebagai pasien. Yang terakhir adalah transplantasi. Ya, jelajahi kemungkinan transplantasi ginjal. Meskipun kamu sebagai pasien HD, pasien CAPD, tapi kamu harus tetap menjelajahi kemungkinan transplantasi ginjal. Karena apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi yang di atas. Ya, karena nggak boleh kita udahlah jalanin HD aja, saya nggak mau mimpi untuk transplantasi ginjal. Saya juga dulu tidak mimpi untuk menjadi pasien transplantasi ginjal, tapi karena saya tetap menjelajahin kemungkinan-kemungkinan modality yang akan saya pilih, saya tetap berpikir bahwa transplantasi ginjal menjadi syarat penting juga
yang harus dipilih untuk pasien agar bisa tetap produktif dan beraktivitas lebih luas lagi layaknya orang sehat. Itu 6 kunci perawatan. Ini ragam media rilis yang pernah dirilis oleh KPCDI, oleh saya tentunya, baik itu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya membangun yang positif, ya, karena pemerintah juga harus diberikan masukan, ya, karena mereka kan bukan orang yang menjalani terapi dialisis, begitu ya, bukan orang yang di lapangan, tapi tetap kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Baru di samping mengkritisi, KPCDA juga tetap aktif dalam memberikan edukasi. Baik ini kita lihat ini ya, kita ke SMP, kita ke SMA, kita juga ke ibu PKK, ya, tetap mendukung bertanggung jawab untuk mengkampanyekan ya, kesehatan kepada masyarakat luas. Ini juga salah satu terapi baik bagi kesehatan mental pasien. Yang terlibat pasien, yang membuat pasien, yang mengedukasi pasien, yang mengkampanyekan pasien. Jadi kita tetap sehat ya fisiknya. Bayangkan aja kita nggak ngurusin tentang diri kita, tapi kita tetap ngurusin orang lain yang sehat di sekitar kita agar tidak menjadi seperti kita.